bukan saja terkoreksi tapi merosot, anjlok, terpuruk dan juga merana nasib pasar saham kita pada hari ini, dan nggak hanya hari ini saja, tapi sudah 1 tahun terakhir IHSG mencatatkan rapor merah, yaitu kalau kita lihat secara year on year sudah minus 9% lebih, artinya level IHSG sudah berkurang 9% dibandingkan di hari yang sama 1 tahun yang lalu. Kalau kita bicara berkaitan dengan kinerja pasar saham domestik, memang kita tidak bisa bicara penyebab atau satu faktor saja, memang ada beberapa faktor, namun nyatanya dari faktor-faktor yang ada nampaknya tidak ada yang berpihak terhadap pasar saham kita, baik dari global maupun juga dari dalam negeri yang masih kurang firm, atau secara fundamental ekonomi nasional juga masih belum cukup kuat untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi dari luar negeri. Yang menjadi pertanyaan dan juga menjadi awal dialog kita pada hari ini untuk kita mulai, yaitu penyebab dari terjunnya IHSG pada hari ini terlebih dahulu. Silakan Mas Hai. Ya Dina, jadi memang IHSG ini atau pasar saham sendiri memang sejak setahun terakhir ini penekanannya sungguh luar biasa ya. Karena yang pasti penyebab utamanya adalah ketidakpastian ekonomi ya, baik dalam negeri maupun global. Sebenarnya dalam negeri sendiri dipengaruhi banyak oleh global ya, terutama pasca pengumuman kemenangan Trump, itu sudah mulai IHSG sangat tertekan gitu ya. Walaupun sebelum itu juga kinerja IHSG juga tidak terlalu baik ya. Betul. Karena memang mungkin ada faktor daya beli juga yang menurun ya, baik di dalam negeri maupun di global. Dan ada kehati-hatian investor, terutama investor-investor besar gitu ya, dari luar negeri atau investor asing gitu ya, yang lebih cenderung main safe gitu ya, lebih cenderung wait and see, sehingga mereka tarik keluar dana-dananya kembali ke negara asalnya, terutama Amerika, karena memang di sana secara suku bunga lebih menjanjikan dan juga secara return mungkin lebih aman dibanding dia berisiko di saham-saham yang menurut mereka kinerjanya lagi nggak bagus gitu ya. Apalagi pasca terang dilantik benar-benar terrealisasi ya, perang dagang jilid 2 itu benar-benar luar biasa impact-nya gitu ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di bursa-bursa Asia pun terlihat sekali bahwa pasar saham itu sangat tertekan. Sekarang ini mungkin investor-investor besar lebih banyak mungkin wait and see. Dan kalaupun dia masuk ke market, paling ke instrumen-instrumen yang lebih moderat gitu ya, seperti obligasi gitu ya, atau surat utang gitu, yang memang secara return masih oke, tapi secara resiko lebih kecil dibanding pasar saham sendiri. Ditambah lagi di dalam negeri kinerja emitennya juga sedang tidak bagus. Gitu ya, terutama emiten-emiten big caps ya, perbankan, grup-grup akumulasi juga lagi ya mungkin terpukul daya beli juga, terpukul pertumbuhan ekonomi juga, sehingga akhirnya membuat IHSG ini terkapar gitu ya. Bahkan sekarang di posisi 6.600 ya, kalau misalkan ini berlarut-larut bukan tidak mungkin bisa turun lebih jauh lagi. Hari ini secara intraday bahkan sudah menyentuh level 6.500. Betul. Meskipun di hari ini, hari yang sama juga sempat menyentuh level 6.700. Iya, tapi betul. Konsisten berada di zona koreksi. Banyak analisis yang menyebutkan bahwa memang ya tadi seperti yang Mas Ai bilang, pelemahan IHSG pada hari ini dan juga beberapa waktu terakhir, selama 3 bulan terakhir data yang saya lihat adalah IHSG sudah terkoreksi bahkan lebih dari 12%. Ini kan cukup parah artinya begitu ya. Dan kalau kita boleh cocok logi begitu, 3 bulan terakhir ini adalah di mana pengumuman bahwa Donald Trump terpilih atau menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, meskipun memang inaugurasinya belum ada sebulan yang lalu, tapi pengumuman terpilihnya kan sudah 3 bulan terakhir begitu. Inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab anjloknya IHSG ya tadi, seperti nampaknya asing ini membawa pulang investasinya begitu ke negara Amerika Serikat. Ini dilihat dari rupiah juga yang anjlok di level 16.350 hari ini. Kemudian kalau kita lihat harga komoditas emas yang terus menyentuh rekor tertinggi. Ini artinya investor memang masih wait and see dan memilih instrumen investasi yang lebih safe di masa jabatan Donald Trump. Apakah memang betul Donald Trump lah yang menjadi penyebab utama anjloknya IHSG selama beberapa waktu terakhir? Silakan Mas Luki. Ya, memang di samping banyak faktor ya, faktor Donald Trump ini memang memegang peran besar ya terhadap kinerja IHSG di awal tahun ini ya. Meskipun memang investor sudah mulai memperkirakan ya, sebelum Trump terpilih, memperkirakan kebijakannya nanti akan seperti apa, seperti perang dagang dan sebagainya. Tetapi ketika Trump menjabat pun pasar masih tetap kaget sebenarnya ya dengan kebijakan-kebijakan Trump yang diambil biasanya secara tiba-tiba gitu, dengan kejutan-kejutan di pasar gitu, sehingga investor-investor ini cenderung lebih berhati-hati ya dalam berinvestasi ya, dan lebih cenderung untuk menarik dananya dan menyimpannya di
instrumen-instrumen yang lebih aman ya. Contohnya tadi seperti emas ya sebagai aset safe haven ya. Dan ini sepertinya bakal akan terus berlanjut ya kejutan Trump ya. Karena sejak inaugurasi hari pertama sudah ada hampir 80 perintah eksekutif dan mengikuti dari situ ada berbagai kebijakan yang cukup mengejutkan pasar ya. Contohnya hari Minggu waktu setempat ya tadi pagi ya Trump mengumumkan untuk memberlakukan tarif 25% untuk produk baja dan aluminium yang masuk ke AS dan ini cukup menyakiti bursa Asia ya hari ini ya yang cenderung memerah semuanya cukup dalam ya. Jadi memang aksi Trump ini memegang peran yang cukup besar sih dengan gejolak di dalam negeri terutama di IHSG.